Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yehezkiel pasal yang ke-5. Seperti yang pernah saya sampaikan buat kita semuanya bahwa Yehezkiel adalah nabi yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi nabi orang-orang Israel bagian selatan atau kerajaan Yehuda. Sebelum masa pembuangan ke Babel selama 70 tahun, Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dihukum Tuhan karena dosa dan kesalahannya. Nah, pada pasal yang ke-5 ini, Yehezkiel diminta untuk menjadi alat peraga bagaimana Tuhan akan membangkitkan suatu bangsa yang sangat sadis dan kejam untuk mengepung Yerusalem. Nah, kisahnya seperti apa? Mari sebelum kita membaca, kita merenungkan, kita datang kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita puji Dia, saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap waktu. Namamu indah, namamu indah Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
Benar Tuhan, hidup kami ini bagaikan bejana. Bejana yang berserah kepada Sang Penjunan, yang membentuk. Bejana kami menjadi bejana yang indah, berkenan kepada Engkau. Dan hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu, supaya rahmat dan kasih setiamu selalu berjalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, urapi kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Yehezkiel pasal yang kelima, saudara. Perjanjian Lama, halaman sekitar 901. Alkitab saya, terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, ya, itu halaman sekitar 901. Nah, pasal yang kelima ini tentang bagaimana ketika Tuhan hendak menghancurkan kota kudusnya sendiri, yaitu Yerusalem, dengan mengirimkan bangsa yang sangat-sangat keji, sangat-sangat jahat, yaitu bangsa Babel. Allah yang menentukan, Allah yang mengambil keputusan. Namun sebelum itu terjadi, nabinya yang diutus Tuhan, yaitu Yehezkiel, akan memperagakan, akan menjadi alat peraga bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk memperingatkan umat pilihannya. Ini, seperti ini nih jadinya. Karena kalian memberontak kepadaku, tidak setia kepadaku, maka aku akan menghukum engkau. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu, saudara. Nanti ayat-ayat berikutnya akan kita baca bersamaan dengan pemaparan renungan kita. Demikian firman Tuhan, Yehezkiel pasal yang kelima, ayat 1 sampai 3. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pemangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu. Dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu, sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetakkan dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu. Nah, ini merupakan sebuah perintah Tuhan kepada Yehezkiel untuk sekali lagi memberikan sebuah tanda, memberikan sebuah peringatan. Bahkan Yehezkiel dijadikan sebagai alat peraga Tuhan sebelum umat Allah dihukum. Mengapa, saudara? Karena pengepungan Yerusalem merupakan kabar buruk bagi kaum Israel. Ini sebenarnya sebuah peristiwa yang tragis, yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh bangsa Israel. Tetapi nubuatan dari Tuhan ini harus terjadi. Harus terjadi. Karena apa? Karena kejahatan umat Allah. Karena kejahatan anak-anaknya. Karena kejahatan umat pilihan. Karena kejahatan kerajaan selatan, yaitu Yehuda, yang berpaling dari Tuhan, lebih percaya kepada ilah-ilah lain. Oleh sebab itu, Allah harus menjatuhkan hukuman. Namun lewat gambaran dulu, seperti ini nih hukumannya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari nas yang kita baca, pasal yang kelima ini, Yehezkiel disuruh mencukur rambut dan janggutnya. Tadi kita baca di ayat 1, saudara. Ini menandakan apa, saudara? Penghinaan terhadap Yerusalem dan hilangnya jati diri mereka. Rambut itu kan lambang mahkota kehidupan. Rambut itu merupakan sebuah bagian dari kehidupan manusia yang harus menjadi sebuah kebanggaan. Berhubungan dengan rambut, Tuhan mau menyatakan ada 3 hal yang harus kamu lakukan, hei Yehezkiel. Karena ini melambangkan apa? Yerusalem yang pernah dibangga-banggakan kaum Israel sebagai pusat bangsa-bangsa akan dibuat menjadi reruntuhan dan celaan bagi bangsa-bangsa lain. Coba kita baca ayat 14 dan 15, saudara. Ini yang Tuhan nyatakan
bahwa Yerusalem sudah tidak menjadi lagi pusat bangsa-bangsa. Ayat 14 berakhir, demikian. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan membuat celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tak kala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di dalam penghajaran kemarahan. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi rupa-rupanya kesabaran Allah sudah habis. Kesabaran Allah ada batasnya. Allah sudah selesai kesabarannya dengan bangsa pilihan ini, saudara. Kalau kita lihat tadi dari ayat ketiga, saudara, Tuhan berkata kepada Yehezkiel begini, "Hei Yehezkiel, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu yang kau potong. Lalu kau bungkus dalam puncak kainmu." Jadi sekalipun Allah merancangkan hukuman kepada bangsa pilihan, tetapi ada bagian sedikit dari rambut Yehezkiel harus disimpan di dalam puncak atau ujung jubahnya, lalu disimpan. Ini menandakan bahwa sedikit dari umat yang akan dihajar Tuhan ini akan dibiarkan Tuhan hidup di pembuangan di Babel. Karena nanti akan ada pemulangan bangsa-bangsa yang dibuang ke Babel. Setelah 70 tahun mereka ada di negara Babel itu. Ya, meskipun mereka dalam penderitaan, mereka dalam pembuangan, tapi bangsa sisa ini, umat sisa ini, yaitu umat yang setia, umat yang tidak mengikuti ilah-ilah lain, umat yang tidak mengikuti anjuran-anjuran umat yang lain untuk menyembah atau beribadah kepada berhala-berhala. Inilah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Artinya apa? Umat sisa yang akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudara. Tadi ada 3 bagian. Ada 3 hal yang Tuhan perintahkan kepada Yehezkiel. Kita selidiki satu persatu. Rambut dan jenggot Yehezkiel yang dicukur itu dibagi di dalam 3 bagian. 3-tiganya sebenarnya melambangkan nasib yang akan dialami oleh penduduk Yerusalem yang memberontak pada Tuhan itu. Sepertiga yang pertama itu harus dibakar. Ini melambangkan bahwa mereka, kota Yerusalem itu betul-betul akan dibakar, saudara. Mereka akan betul-betul dikepung lalu dibakar. Dimusnahkan, dihancurkan. Bukan hanya tembok Yerusalem saja, tetapi rumah-rumah penduduk Yerusalem, termasuk bait suci pun akan diruntuhkan. Mereka akan mati. Kenapa, saudara? Karena penyakit sampar dan kelaparan. Api ini lambang pemusnahan dari Tuhan. Makanya sepertiga dari rambut Yehezkiel yang pertama dibakar. Lalu sepertiga yang kedua. Banyak orang Israel nanti akan mati oleh pedang. Oleh pedang, saudara. Rambut tadi dicacah. Lambang dari pedang Allah akan membabat habis umat pilihannya. Tragis bukan, saudara? Umat pilihan loh. Bangsa perjanjian loh. Umat perjanjian. Tetapi harus mati oleh pedang Allah. Itulah sebabnya mengapa Allah betul-betul sangat menekankan kepada Yehezkiel. Ini harus terjadi. Karena Allah sudah murka. Itu sepertiga yang kedua. Sepertiga yang ketiga, saudara, akan tersebar dalam pembuangan. Tadi dikatakan ya di ayat yang ketiga gini. Bagian yang terakhir. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin. Hamburkanlah ke dalam angin. Artinya apa? Akan disebarkan. Dan inilah sepertiga lambang dari rambut Yehezkiel yang cukur itu adalah melambangkan mereka yang akan ditawan ke Babel. Mereka yang akan dibuang ke Babel. Ditandaskan dalam ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat 12, saudara. Ayat 12 berbicara seperti ini.
Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi dipaksa untuk keluar dari Yerusalem. Dihamburkan artinya dibuang. Dicerai-beraikan, tersebar ke seluruh penjuru mata angin. Tapi pada waktu itu, orang Israel dibuang ke Babel. Rajanya adalah Nebukadnezar. Nah, gambaran seperti inilah yang Allah ingin sampaikan kepada bangsa Israel lewat nabinya itu Yehezkiel. Mengapa, saudara? Kalau kita merunut ke belakang, dosa yang paling membuat Tuhan itu murka kepada Yehuda adalah menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Banyak dosa-dosa yang dilakukan. Tapi yang utama adalah apa? Menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Apa itu? Bait suci. Yerusalem itu tempat pusat kehidupan orang Israel. Sejak zaman Raja Daud. Sejak zaman raja yang memerintah dengan agung. Dilanjutkan oleh Salomo anaknya. Yang membangun bait suci juga di Yerusalem. Tetapi kota kesukaan Tuhan, kota suci Yerusalem ini, di mana di tengahnya ada bait suci yang megah itu, dinajiskan oleh apa? Oleh perbuatan rakyat sendiri dengan cara penyembahan berhala. Maka sudah bisa bayangkan itu. Bagaimana Tuhan tidak murka. Mereka teriak-teriak minta tempat untuk beribadah kepada Allah. Membawa korban persembahan. Di mana berkat Allah dicurahkan. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bait suci dengan megah dibangun. Tetapi di samping itu mereka juga melakukan praktek-praktek penyembahan berhala. Saudara, kalau kita pikirkan baik-baik, Allah yang mengizinkan mereka mendirikan bait suci. Allah yang hadir di tempat itu. Allah yang memberkati umatnya. Tetapi umatnya keluar dari rancangan Tuhan. Keluar dari hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Malah menyembah berhala, ilah-ilah lain. Apa enggak murka Tuhan? Jadi kalau Tuhan marah, Tuhan murka, ya, Tuhan menghukum bangsa itu, ya sudah pada tempatnya. Karena alasannya jelas. Tempat kudusnya Tuhan ditelantarkan. Tempat kudusnya Tuhan itu dinajiskan. Nah, mari kita periksa diri kita, saudara. Apakah ketika kita menjadi umat Allah, apakah kita menjadi bagian dari sebuah gereja? Apakah kita menjadi sebuah bagian dari pelayanan di dalam sebuah rumah Tuhan atau gereja? Kita jadikan apa bait Allah itu? Kita jadikan apa rumah Allah itu? Apakah tempat yang betul-betul murni untuk menyembah Allah? Betul-betul murni melayani Tuhan dan umatnya? Betul-betul murni untuk memuja, memuji Tuhan? Atau ada motivasi yang lain? Kalau kita punya motivasi yang lain dari yang semestinya, di mana kita melayani, beribadah, berjemaah di satu gereja atau rumah Tuhan, maka perbuatan kita itu sama seperti Israel pada waktu itu. Pada masa Yehezkiel menjadi nabi ini. Di satu sisi ada gereja, di satu sisi ada ibadah, satu sisi ada pelayanan, tapi di sisi lain kita mencemarkan pelayanan kita. Kita menajiskan rumah Tuhan. Kita menajiskan gereja Tuhan. Maka kalau Tuhan marah, Tuhan murka, menghukum kita, ya jangan protes. Kenapa? Karena sudah ada polanya ini, gambarannya seperti ini. Jadi pelajaran hari ini dari Yehezkiel pasal 5 adalah mari kita periksa diri kita. Introspeksi diri kita. Apakah pelayanan kita,
Ibadah kita sudah seperti yang Tuhan kehendaki, atau kita punya motivasi yang lain? Dengan cara apa? Menyembah benda-benda dunia ini. Percaya kepada kekuatan di luar Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita sama seperti bangsa Yehuda yang memberontak kepada Tuhan. Saya berdoa jangan sampai terjadi seperti itu ya saudara. Nah, sedikit kita lanjutkan. Tuhan menghukum Israel secara dahsyat. Kenapa? Karena dosa-dosa pemberontakan mereka. Yang membuat mereka lebih jahat dari bangsa-bangsa lain. Kalau kita membaca ayat 7 sampai 11 saudara. Itu isinya tentang Allah membeberkan, nih kamu itu lebih jahat dari bangsa-bangsa lain. Yehuda lebih jahat dari bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, murka Allah tidak bisa dipadamkan lagi. Murka Allah tidak ditunda-tunda lagi. Akibatnya apa? Tuhan sendiri yang akan bangkit melawan mereka. Karena cemburunya terhadap umat miliknya sendiri. Yang ternyata menolak tunduk dan hormat kepada Tuhan. Apa enggak tragis itu saudara? Umat dipilih, diselamatkan, dikeluarkan dari perbudakan dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Begitu masuk ke tanah perjanjian, diizinkan memegang bait suci. Tetapi ini melanggar kebenaran. Berdosa dengan cara apa? Beribadah kepada ilah-ilah lain. Maka Allah mencap mereka, mendudukkan mereka. Kalian lebih jahat dari bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, aku akan menjadi musuhmu sendiri. Aku sendiri yang akan membangkitkan lawanmu. Karena cemburuku. Ingat ya, Allah itu penuh kasih, adil, sekaligus apa? Dia cemburu kepada umatnya. Kalau umatnya berpaling dari dia. Berganti arah penyembahan. Berganti proses penyembahan yang benar. Dari cara-cara yang benar di bait suci, menjadi penyembahan kepada ilah-ilah lain. Objek penyembahannya berpaling. Hati-hati saudara. Maka pelajaran hari ini mengingatkan, ayo yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, jangan sampai Allah cemburu kepada kita. Kalau itu terjadi, maka Allah menjadi lawan kita. Ya, ini peringatan buat kita semuanya. Nah, Allah telah kehilangan rasa sayang dan belas kasihan atas umatnya. Ini kan tragis saudara. Rasa sayangnya Allah kepada bangsa Israel hilang. Rasa belas kasihannya kepada umat pilihannya musnah. Karena umatnya sendiri yang berbuat seperti itu. Murka Allah dan cemburunya. Dan hatinya yang panas itu saudara. Itulah mengakibatkan bangsa ini harus dibuang. Ingat ya, sekalipun umat pilihan, umat perjanjian, kalau menyakiti hati Tuhan, ya akibatnya apa? Dimusuhi Tuhan. Allah sendiri akan menghukum mereka. Nah, Allah bukan hanya sekedar meruntuhkannya. Atau membuat bangsa ini menjadi celaan bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi lewat penghukuman Tuhan kepada bangsa pilihan ini, Tuhan mau ini menjadi peringatan juga bagi bangsa-bangsa lain. Lihat ya, ini kalau saya bicara mewakili Allah. Lihat kalian, bahkan anak-anakku sendiri, bangsa pilihan, umat perjanjian, aku hukum karena mereka berbuat salah. Perhatikan, hai bangsa-bangsa di sekitar Israel. Kira-kira seperti itu. Perhatikan, hai kaum-kaum sekeliling Israel. Kepada anakku saja, aku tidak sayang-sayang untuk menghukum mereka. Karena mereka berbuat jahat kepadaku. Apalagi kalian. Nah ini juga saudara, peringatan buat kita. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, umat perjanjian. Saudara jangan besar kepala. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Mereka menganggap kalau aku sudah dipilih Tuhan, aku gak mungkin diajar Tuhan. Kalau aku sudah menjadi bangsa pilihan, gak mungkin Tuhan murka kepadaku. Mereka salah. Terbukti. Allah tidak segan-segan menghukum umatnya. Bagi mereka yang berbuat jahat, berbuat dosa.
Dan nanti pasal-pasal berikutnya saudara, Tuhan akan merinci dosa-dosa mereka seperti apa. Wah, ngeri sekali. Oleh sebab itu, saudara jangan lalai, saudara jangan lewatkan Bible study ini supaya saudara melihat rincian dosa-dosa Yehuda yang membuatkan Yerusalem itu dikepung, dihancurkan, dan umatnya dibuang ke Babel. Sekali lagi ya, Allah tidak segan-segan menjatuhkan hukuman atas umatnya. Tetapi juga tetap menyatakan kasihnya. Dengan apa? Dengan menyelamatkan sebagian dari antara mereka. Tadi ya, sebagian dari rambutnya ditaruh di puncak jubahnya Yehezkiel. Pesan Tuhan buat kita semuanya, jangan meniru mereka yang akan dibuang Tuhan, yang dihukum Tuhan. Karena mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Kita sepakat, kita punya iman yang kuat, kita punya pengharapan yang teguh bahwa Yesus satu-satunya Tuhan kita. Yang kita sembah, kita layani, kepadanya kita memuji dan menyembah, dan sekali Yesus tetap Yesus. Dengan demikian berkatnya dicurahkan buat kita semua. Dan itulah Yehezkiel pasal yang ke-5. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sekalipun kami melihat bagaimana murka Allah tidak bisa ditangguhkan. Allah sudah merancang dan mempersiapkan bangsa yang keji, yaitu bangsa Babel, untuk menghukum umat Allah. Menjadi alat Tuhan untuk menghukum umat Allah. Kami diingatkan, supaya kami tidak mengalami hal yang sama. Yehuda dihukum, Yerusalem dihancurkan. Bahkan sebagian dari mereka dibuang ke Babel, karena pemberontakannya kepada Allah. Membelakangi Tuhan dengan cara menyembah ilah-ilah lain. Ampuni kami Tuhan, ini pelajaran buat kami semuanya. Mengingatkan kami, supaya kami tidak menduakan Tuhan. Kalau kami menduakan Tuhan, maka api cemburu Tuhan akan menghukum kami. Kami sadar sekarang, hanya satu pribadi Allah dalam diri Yesus Kristuslah yang harus kami sembah. Kami puja, kami puji, kami layani. Ibadah kami pusatnya hanya kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain. Saat ini bait Allah sudah tidak ada lagi. Di Yerusalem, di Israel sana, bait Allah tidak ada lagi. Sebab bait Allah itulah Yesus itu sendiri. Dan bait Allah adalah tubuh kami masing-masing ini adalah bait sucinya Tuhan. Kami rawat, kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami bersihkan lewat kuat kuasa Roh Kudus dari kenajisan-kenajisan ilah-ilah dunia ini. Pikiran-pikiran manusia yang kotor. Bait suci itu dikuduskan, disucikan, dimurnikan dari kenajisan-kenajisan. Supaya Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hal yang tragis tidak akan kami alami seperti bangsa Israel. Karena kami tetap setia kepadamu. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.